untuk istilahnya berdiskusi. Itu lebih tepatnya saya belajar ke Bapak tentang praktik baik Bapak selama menjadi pimpinan sekolah, terutama di SMA 1 Nagari, dalam memutuskan suatu keputusan antara kasus dilema etika atau pendidikan moral. Nah, selama jadi kepala sekolah tentu banyak kasus-kasus yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira Pak, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi mana kasus yang dilema etika dan mana yang pendidikan moral? Oke, terima kasih Bu Net. Di sini sebenarnya bukan kita saling belajar dan mengajar, tapi saling sharing. Iya, sering. Jadi kalau di kita di SMA Nagari tentu ada kasus nanti yang harus kita ambil keputusan, di mana nanti ada namanya dilema etika, di mana kita identifikasi bahwa ada permasalahan itu yang kedua-duanya benar. Jadi kita harus ambil keputusan. Itu nanti ada langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau untuk masalah rujukan moral ini jelas, tentu kita pilih yang benar. Karena konsepnya yang rujukan moral itu kan ada pihak yang benar, ada yang salah. Tentu kita pilih yang benar. Mungkin itu saja itu. Sama-sama benar ya. Sama-sama benar, dan tentu kita harus mengambil keputusan mana yang paling benarnya nanti. Nah Pak, untuk kasus yang sama-sama benar ini Pak, yang sama-sama kepentingannya sama-sama besar, kepentingannya sama-sama benar, kasusnya sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau seperti ini kasusnya bagaimana Bapak menjalankannya? Jadi itu kita adakan dulu identifikasi masalahnya. Yang benar yang ini mana, yang benar yang lain itu mana. Itu dengan memilih mana yang paling benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang normatif. Nah, seperti itu. Mana Yang paling benar ya Pak, yang kedua yang benar ya Pak. Pak, kalau boleh tahu langkah-langkahnya Pak, atau prosedurnya dalam mengambil keputusan tadi bagaimana Pak, di antara yang sama-sama benar tadi? Tentunya ini kita coba untuk mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa nilai-nilai yang bertentangan itu mungkin masalah aspek moral, etika, sopan santun. Yang kedua, mungkin kita bisa menentukan siapa pihak yang terlibat atas kepentingan apa. Yang ketiga, mungkin kita kumpulkan fakta yang relevan dengan permasalahan dilema etika itu. Tentu kita butuh data yang lengkap dan detail. Berikutnya kita uji benar salah, baik itu dari aspek hukum ataupun nanti kita ada punya kode etik. Berikutnya kita juga bisa melakukan nanti pengujian paradigma benar-benarnya. Apakah itu nanti ada hubungan antara kehidupan individu ataupun nanti kelompok atau masyarakat. Mungkin juga ada rasa keadilan atau kasihan. Mungkin juga nanti ada masalah waktu, jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin juga nanti ada masalah lain, kebenaran atau mungkin ada kesetiaan. Berikut nanti kita ada namanya prinsip-prinsip resolusi yang nanti kita kenal dengan adanya berpikir berbasis hasil akhir. Kita mungkin juga nanti berbasis peraturan atau norma-norma yang ada. Mungkin dalam mengambil keputusan juga kita mungkin berpikir berbasis rasa peduli atau kepedulian sesama manusia. Berikut nanti ada namanya kegiatan investigasi opsi, mencari opsi penyelesaian yang mungkin di luar dugaan kita dengan melakukan kegiatan kolaborasi dengan pihak-pihak yang nanti mengalami dilema etika ini.
tentunya yang terakhir kita buat keputusan, dan keputusan ini untuk direfleksikan kembali nanti, untuk ditinjau ulang kalau nanti ada yang perlu kita sesuaikan dengan perkembangan terbarunya. Kalau ada kita menemui kasus yang seperti itu berarti nggak bisa langsung kita putuskan ya Pak, tapi harus ada beberapa langkah ya. Ada langkah-langkah ini sehingga nanti keputusan itu bisa membuat kita lebih puas, dan nanti tidak ada permasalahan setelah ada keputusan tersebut. Terus Pak, yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan kasus 5 IPK ini apa? Yang paling efektif? Tentu kita adakan nanti semacam koordinasi dengan pihak-pihak yang mengalami dilematika ini, dan juga dengan diskusi sehingga nanti pihak-pihak ini merasa terlibat atau dilibatkan untuk penyelesaian keputusan itu dengan sebaik mungkin. Pasti ada tantangan ya Pak ya? Pasti. Dalam setiap pengambilan keputusan. Iya, yang selama ini yang menjadi tantangan berat itu apa itu Pak? yang sudah pasti begitu. Nanti tentu adanya pihak-pihak yang merasa kurang mendapatkan prioritas. Sementara ya kita harus mengambil keputusan. Tentu kita dalam mengambil keputusan itu memang memikirkan sematang mungkin sehingga pihak-pihak ini mengerti apa yang kita inginkan dan yang perlu didahulukan. Pak, untuk menyelesaikan kasus di 5 IPK ini apakah kita perlu jadwal tertentu Pak, atau kita langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau prinsipnya tentu kita harus sesegera mungkin menyelesaikan secepat mungkin, tapi nanti kalau masih ada terkendala, mungkin ada faktor ketidakpuasan, tentu kita buat jadwal tertentu sehingga nanti bisa merasa lebih nyaman untuk permasalahan di 5 IPK ini. Terus Pak, selama ini Pak, apa yang membantu Bapak gitu Pak, mempermudah mengambil keputusan di 5 IPK ini? Biasanya kita mungkin tidak tidak semua bisa. Tapi untuk misalnya kita juga punya ada unsur pemimpinan dan juga orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi kita lakukan semacam kolaborasi dan juga nanti sering dengan teman-teman sehingga nanti memunculkan suatu pemikiran yang bisa dimaklumi oleh orang-orang yang bermasalah. Jadi kita harus melibatkan banyak pihak ya Pak, untuk memutuskan keputusan, nggak bisa kita ambil sendiri saja ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, contoh kasus dilema etika di sekolah kita yang pernah Bapak tangani Pak, contohnya apa? Misalnya dalam proses penentuan kenaikan kelas siswa kita, dari satu segi ada siswa kita yang kurang mampu. Tentunya nanti kurang mampu ini mengakibatkan siswa kita itu bermasalah untuk hadir tiap hari ke sekolah sesuai dengan tuntutan peraturan sekolah. Di satu segi siswa kita ini termasuk siswa yang mampu, tapi terkendala dengan persyaratan untuk naik kelas itu hadir minimal 80%. Tentunya itu rumah. Semacam permasalahan kita, kalau kita buat nanti keputusan siswa kita itu tinggal kelas, sayang, secara akademis dia mampu. Tapi kalau kita buat keputusan naik kelas, tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan setelah ini. Misalnya kita nanti kita bebaskan dari iuran komite, atau mungkin kita masukkan untuk calon penerima beasiswa yang ada di sekolah. Jadi mungkin itu. Jadi memang ini tidak akan memuaskan untuk semuanya. Ada teman-teman nanti yang merasa keadaan siswa ini tidak optimal, tapi kita tidak mungkin
secara moral memberikan justice atau hukuman karena siswa ini transmisinya dia mampu. Mungkin itu Bu Net. Kalau pendidikan moral itu seperti apa contohnya? Kalau pendidikan moral itu mungkin sudah biasa mungkin ya. Ada suatu permasalahan yang satu benar, mungkin nanti yang satunya salah. Jadi misalnya kita dari sekolah punya kebijakan untuk dana BOS reguler misalnya. Dalam aturan, dana BOS reguler itu tidak boleh diberikan untuk honor narasumber yang berada dari sekolah kita. Tentunya ini tidak kita lakukan. Karena benar secara aturan, nanti ada salahnya kalau kita lakukan sesuai dengan konsep tadi. Ada dana BOS tidak boleh, itu ada peraturan menterinya, Permendikbudnya tidak membolehkan dana itu diberikan untuk tenaga membayar tenaga kita yang sebagai narasumber yang berasal dari sekolah kita. Nanti Pak, kalau pendidikan moral memang jelas ini salah, ini benar, yang ini jelas salah. Iya, berarti kita mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan di rumah etika ini memang banyak pertimbangan ya Pak ya, kepentingan orang banyak, kepentingan rasa peduli kita juga harus kita pertimbangkan di situ ya Pak. Pak, dari yang kita bicarakan tadi, apa kira-kira Pak pembelajaran yang bisa kita petik Pak dari pengambilan keputusan di rumah etika Pak? Yang pertama tentu kita perlu mengenali nilai-nilai yang mungkin saling bertentangan. Berarti kita juga butuh fakta-fakta di lapangan ataupun secara kajian teorinya. Kita butuh data yang mendukung tentang dilema etika ini. Serta perlunya kita mungkin berkolaborasi dengan orang lain yang sudah punya pengalaman tentang penyelesaian atau pengambilan keputusan dilema etika. Mungkin bisa coba ya. Kalau boleh Pak, saya ambil kesimpulan untuk diri saya sendiri, berarti setiap hal itu pasti kita, apalagi saya sebagai guru pasti ada kasus ya Pak yang saya alami. Nah, kasus ini kebanyakan yang susah untuk diputuskan itu kan yang dilema etika. Nah, apabila kita menemui kasus yang dilema etika, berarti harus banyak pertimbangan ya Pak untuk mengambil keputusan mana yang benar-benar memiliki nilai kebajikan, mana yang berpihak kepada murid, seperti itu. Tidak langsung main diputuskan ya, tapi banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Bapak, terima kasih atas sharingnya hari ini Pak. Pengalaman yang luar biasa bagi saya, pembelajaran yang besar bagi saya. Semoga nanti saya bisa menerapkan bagaimana mengambil keputusan nanti di kelas, benar-benar keputusan yang berpihak kepada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, terima kasih Bu Net. Mudah-mudahan nanti sukses dalam semua kegiatannya dan karirnya. Itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia Pak untuk melakukan wawancara, tapi lebih tepatnya mungkin berbagi pengalaman Pak, berbagi praktik baik mengenai pengambilan keputusan Pak. Setiap pekerjaan, selama Bapak dari kepala sekolah tentu ada kasus-kasus yang harus kita ambil keputusannya. Nah, kasus ini kan ada yang namanya dilema etika Pak, ada rujukan moral. Nah, kira-kira Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi yang mana dilema etika, mana yang rujukan moral? Dengan tahu saya, sesuai dengan yang dilema etika itu berhubungan dengan ketrama proses yang berhubungan dengan kebaikan. Itu dari kita guru, artinya setiap guru itu harus memperhatikan fungsi masing-masing. Artinya beban yang diembankan itu pada dia tuh bukan sekedar
sampai PDM atau kurikulum ini harus diperhatikan hal yang berhubungan dengan proses sebelum disampaikan atau dalam proses penyampaian atau evaluasi. Guru lebih tepatnya mengambil keputusan itu tidak harus diperhatikan ketika anaknya, caranya, lingkungan. Artinya nilai itu bukan nilai kumulatif saja, samping nilai kognitif, efektif, dan psikomotor pertimbangkan walaupun nilainya berbeda. Tapi dilema sehubungan dengan dilema Rujukan moral, Pak. rujukan moral itu adalah kita harus dalam masalah mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan tata krama juga tata krama yang berhubungan dengan lingkungan anak-anak. Sebab proses PDM atau menyampaikan materi pembelajaran kepada anak kita harus bisa membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Di situ terlihat jelas dilema moral ini. Artinya kita kan proses belajar ini kan proses takut ya. Iya, betul. Menyampaikan materi pembelajaran itu kita ya menyampaikan yang benar, salah. Tapi di samping itu kita memperhatikan moral anak, jangkauan psikologi dan jangkauan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau bisa mengambil kesimpulan, berarti yang dilema etika ini sebelum memutuskan suatu keputusan itu ada pertimbangan dulu ya Pak ya. Mana yang lebih benar di antara yang benar. Dia sama-sama benar, tapi mana yang lebih benar dari yang benar ya Pak. Kalau rujukan moral berarti antara yang benar dan salah gitu ya Pak. Terus Pak, bagaimana caranya Bapak menjalankan apabila ada keputusan Pak yang sama-sama benar ya Pak? Bagaimana cara Bapak menjalankannya? Ada sebuah masalah, kita harus memberikan keputusan ini sebenarnya sama-sama benar. Bagaimana kita menjalankannya, memutuskannya? Kita berpatokan pada yang barang juga, walaupun itu sama benar ya. Tapi kita harus mengambil mana yang lebih prioritas namanya utamakan. Setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada risiko. Risikonya di sini kalau berhubungan dengan pendidikan, risikonya itu ada yang dirugikan dalam pihak lain, ada yang menguntungkan. Tapi yang jelas kita sebagai tenaga pendidik, keputusan kita ambil itu ya yang mengacu pada fungsi kita lah. Misalnya Pak, langkah apa contohnya Pak yang dilema etika Pak yang pernah Bapak alami Pak di sekolah dalam mengambil keputusan? Contoh dilema etika itu contohnya seorang guru yang telah menjalankan tugas mendidik itu. Ternyata dalam pelaksanaan PWN salah satu contohnya terlambat dia datang. Seorang pimpinan itu tidak boleh menegur langsung, biarkan dulu nanti secara personal dipanggil meminta alasan, baru kita putuskan berhubungan dengan sialnya. Tidak langsung dikasih ditegur. Kalau perlu kita sebagai pimpinan itu yang pemilihan kedua kan wakil tertulis biar melalui dia dulu baru langkah-langkahnya gitu Pak ya, dari ada wakil kurikulum dulu baru nanti ke kepala sekolah. Kalau misalnya seperti ini kasusnya Pak, ada siswa, kalau menurut peraturan kita kan ada siswa yang kalau siswa yang jarang ke sekolah kan ya memang tidak bisa naik kelas gitu ya, tidak menuntaskan pembelajaran, jarang pergi ke sekolah kan peraturan tidak bisa naik kelas. Nah bagaimana kalau misalnya Pak, siswa ini dia tidak pergi ke sekolah itu karena masalah ekonomi,
kita kan jauh rumah dan sekolah kita kan rata-rata siswa kita kan jauh Pak. Dia tidak punya kendaraan. Terus dia masalah ekonomi, dia sering bekerja gitu Pak, untuk mungkin dia tulang punggung keluarganya, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dulu. Nah itu yang membuat dia tidak pergi ke sekolah. Jadi banyak tugas-tugas yang tidak masuk, terus jadinya nilainya tidak tuntas. Nah kalau seperti itu dilemanya bagaimana cara kita memutuskannya itu? Iya, sebagai pimpinan sekolah ini kan punya tip recorder, artinya bidang-bidang tertentu, contohnya waktu guru BK, artinya masalah siswa tersebut sebelum sampai kepada sekolah tuh, kepala sekolah sudah sampai kepada kepala sekolah sudah tak akhir kan. Sebelumnya kita sudah proses tuh guru BK-nya. Sedangkan absen saja 1 kali, 2 kali dipanggil kan. Apalagi masalah kesenjangan ekonomi segala macam itu kan sebetulnya itu tidak terjadi sebetulnya, sebab proses sekolah ini apa namanya? Kalau misalnya masalah ekonomi semacam selagi sekolah bisa mampu melalui dana bos ada kompetisinya, sudah tuh pembinaan melalui komite sekolah. Tapi di sekolah ini yang seperti itu tak ada masalah di sini. Tapi kalau ada itu sebelum sampai kepada yang tingkat katakan tadi, dia tidak naik dengan ini, pertimbangan khusus tentu ada melalui peraturan ibu. Walaupun aturannya sekian persen kehadiran, nilainya sekian persen masuk, tapi kalau kita lihat kalau melalui Dewan Guru itu ada pertimbangan khusus sebelum keputusan naik dan tidak naik. Harus ada prosesnya melalui Pak ya. Proses lalu. Kalau kasus tadi Pak, misalnya kembali ke kasus tadi Pak, misalnya ada untuk memberi, ada guru Pak misalnya memberikan kesempatan kepada si anak tadi untuk bisa naik kelas, misalnya dengan naik kelas bersyarat misalnya, itu diperbolehkan nggak? Padahal secara peraturan dia ini tidak bisa naik kelas karena memang jarang ke sekolah. Tapi karena satu lagi ada masalah, yang satu lagi, di sisi lain kan dia karena memang ada masalah keluarga. Boleh nggak Pak kalau kita berikan dia naik kelas bersyarat? Oh, kalau menurut saya itu dengan catatan, dengan catatan pertimbangan namanya pertimbangan pendidikan dan pertimbangan ini pendidikan, contoh pertimbangan nya itu berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah. Salah satu kebijaksanaan pemerintah itu ada wajib belajar. Dari SD sampai SMA itu wajib belajar. Artinya wajib belajar ini bagi anak itu wajib belajar dengan kebijakan khusus. Bahkan kalau ada undang-undangnya dibuatnya dengan pedang sehingga itu boleh kita mengabaikan protoin dengan catatan tentang khusus tadi. Kalau ini itulah seperti tadi peraturan sekolah begini syarat-syaratnya. Bahkan anak itu pergi saja dia ke sekolah itu boleh dinaikkan tingkat. Itulah kepentingan wajib belajar. Jadi memang harus juga ada beberapa pertimbangan khusus. Bapak kalau boleh simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin Ibu mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya datang ke sini Bu, ingin belajar Bu, ingin berbagi pengalaman, berbagi praktik baik selama ini Ibu sebagai kepala sekolah di TK, bagaimana dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika, terus ada pula kasus yang merupakan rujukan moral. Nah Bu, kalau boleh Bu, yang pemahaman Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi apa itu kasus dilema etika, apa itu kasus rujukan moral?
Waalaikumsalam. Selama saya menjadi kepala sekolah, yang namanya kepala sekolah, tentulah kebijakan itu harus tepat, harus sesuai dengan keadaan. Jadi baik itu etika maupun moral. Sebenarnya etika dan moral itu kan tidak masih tersambung, ya, tidak keterkaitan antara satu dengan yang lain. Yang dimana etika dan moral itu kalau diambil dari segi apa namanya positif atau yang negatif tentu ada. Kalau di sini kami kalau di TK mengenai etika dan moral, kami mengajarkan kepada anak itu bagaimana caranya mulai dari dia masuk, cara berpamitan kepada orang tua, menghargai orang tua, menghargai sembahyang, bagaimana itu selalu kami bina setiap hari. Jadi tadi kan bilang ada masalahnya begini. Jadi kalau sebagai kepala sekolah kita itu harus mengambil keputusan yang supaya tidak tidak menghakimi. Jadi ada seorang anak misalnya kan dia ingin ke sekolah, namun keadaan orang tua di mana seorang anak tadi orang tuanya susah pergi ke sekolah, bukan dia tidak mau, berarti anak itu mempunyai etika maksudnya di sini dia mengerti keadaan orang tua, namun cita-citanya mau sukses. Tentu kebijakan dari sekolah diambil di tengah-tengah memikirkan bagaimana keadaan. Tentulah seorang siswa ingin dia keadilan dari sekolah, dari guru-gurunya. Tentulah perhatian dari sekolah, tentu dilihat dulu bagaimana seorang anak itu kita tinjau dulu bagaimana anak tadi, bukan kita menghakimi langsung, tapi tanyalah seorang anak itu bagaimana dia, kenapa dia terlambat ke sekolah, kenapa dia tidak masuk sekolah. Tentu ada alasan-alasan. Sebagai guru yang bijak, kepala sekolah yang bijak, dia tidak menghakimi. Tanya langsung ke si anak tadi. Namanya itu harus ada di sekolah, misalnya guna BK di sekolah. Bagaimana seorang guru BK itu membimbing, membina anak tadi. Bagaimana dia harus bisa dia mengatasi masalahnya. Jadi seorang kepala sekolah dan guru harus bijak dalam mengambil keputusan, bukan menghakimi. Pendidikan itu bukan untuk menghakimi anak. Pendidikan itu bagaimana mendidik anak dari yang tidak baik atau tidak berpendidikan menjadi anak yang berpendidikan. Seorang anak akan ingat gurunya, suatu saat nanti dia akan ingat gurunya, di mana guru tadi ada nasihat-nasihat yang baik, yang menyentuh hati. Jadi seharusnya seorang guru harus dia banyak menyentuh hati anak tadi. Pasti kan dia seorang anak pasti dari ingin menjadi anak yang hebat, anak yang dibanggakan lah oleh keluarga. Tapi ada kalanya ada anak yang beruntung, ada yang anak yang kurang beruntung di sini, maksudnya ekonomi. Jadi kalau ekonomi dia susah, orang tuanya susah, ya kok gimana lagi gitu kan, kalau tidak punya kendaraan. Seharusnya pendidikan sekarang kan sudah hebat, ada elektronik yang canggih, kenapa tidak diambil itu? Jadi seluruh anak kan nggak harus ada pembelajaran ini, apalagi pembelajaran kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada daring, ada luring, ada tatap muka. Jadi berbagai macam kita bisa. Jadi tidak seharusnya anak itu dihakimi juga, kamu tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Apakah dia sudah memiliki haknya? Apakah seorang guru
sudah terpenuhi hak seorang anak tadi. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak itu. Jadi kalau saya itu mengambil keputusan seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah harus saya pikirkan baik buruk muka belakangnya, harus semuanya kita pikirkan. Tidak harus langsung ke tujuan sekolah, oh kamu tidak bisa naik kelas, kamu jarang pergi sekolah, kamu jarang ini. Seharusnya seorang guru mendidik kepala sekolah pun, kepala sekolah kan juga guru. Nah, jadi kita itu harus mendidik, membina karakter anak itu menjadi yang lebih baik. Jadi tapi kalau misalnya ada kasus tidak langsung kita putuskan. Oh, tidak bisa. Harus banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertimbangkan yang baik dan yang dimakan. Bu, kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya di sekolah ini Bu, pendidikan TK itu kasus seperti apa Bu yang menjadi dilema etika yang kadang kita sulit untuk memutuskannya, karena dia kan dilema etika kan dia sama-sama benar.